Live ya. Nah, live meeting. Kepanasan. Mentore. Iya, caranya. Mentor ya. Bisa nggak? Bisa. Belum mulai, nggak ada suara. Gambarnya gini ya. Tadi nggak disuruh nyalain kamera, ada. Apa sih kok? Ini udah tua terus bentar. Ini kalau belum kedengeran. Nah, saran Harus ke bawah. mungkin apa ya? Nih. Bisa. Kok recording mulu sih? Iya lupa. Ini tim. Belum itu kali ya banyak. Jadi aku mau matiin aja gimana? Jangan kita langsung dibuka nih. Baik, kita mulai saja, ya Bunda. Tambah saja ya Bunda.
Itu kapan ya? Kan? Aku takut nih kalau nyalain ya. Hah? Nyalain. Video nih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada kesempatan malam hari ini ayah bunda sama dengan adik-adik semua kita bisa dipertemukan kembali dalam acara parents meeting atau pertemuan orang tua. Dan kali ini ada sesuatu yang spesial buat ayah bunda semua. Dan insya Allah nanti acara ini akan diikuti oleh kurang lebih beberapa ayah bunda yang belum hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah kita di kesempatan malam hari ini bisa bergabung bersama-sama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'inya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kenikmatan iman dan kenikmatan Islam sehingga kita pada kesempatan malam hari ini tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan yang selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Ayah bunda semua dan juga adik-adik kelas 12 bersama kita hari ini insya Allah nanti akan hadir dan beberapa acara insya Allah akan disajikan. Emang kamu zumbanya di mana, Mbak? Untuk yang pertama mungkin perkenalkan dulu sebagai pembuka nama saya Kak Dadan. Kemudian nanti insya Allah saya akan menjadi pembawa acara kita pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk susunan mata acara yang akan kita hadirkan pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Dan menjadi pembukaan untuk kita semua, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang berikutnya, saya ingin bacakan saja. Yang pertama setelah pembukaan adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kak Ai Aminuddin. Kemudian setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, kita akan mendengarkan sambutan dan juga sosialisasi mengenai kegiatan pada malam hari ini, yaitu kegiatan Ambis Warrior Bootcamp. Kemudian pada pukul 20, kita akan melihat testimoni dari salah seorang alumni Ambis Warrior Bootcamp tentang program yang mungkin pernah dijalani oleh kita, yaitu yang namanya Alifah ya. Dan selanjutnya nanti ayah bunda, insya Allah setelah testimoni dari alumni peserta Ambis Warrior Bootcamp, kita juga akan mendengarkan materi dan juga nasihat ruhani yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Imran, yaitu Live Project Founder. Kemudian yang berikutnya adalah tanya jawab. Baik, itu susunan mata acara kita pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagai bentuk kesyukuran kita sekaligus juga salah satu bentuk zikir kita pada malam hari ini, mohon ayah bunda, adik-adik semua untuk di-mute dulu karena kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kak Ai Aminuddin. Silakan Kak Ai. Baik, terima kasih Kak Dadan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja join linknya langsung. Langsung aja join link. Alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله Dia tahu kita ikut فأنساهم bergabung. أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Kak Ai Aminuddin yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkannya turut mendapatkan pahala serta limpahan keberkahan dan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya, Ayah Bunda, dimohon perhatian dan juga kesediaannya dari Ayah Bunda. Kita sama-sama akan mendengarkan sambutan sekaligus mungkin nanti sosialisasi program Ambis Warrior Bootcamp yang insya Allah akan disampaikan oleh pelaksana tugas manajer wilayah BKB Nurul Fikri Megapolitan Timur 2 meliputi Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, yaitu Pak Syarifuddin. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Kak Dadan. Ya. Suara saya cukup terdengar jelas Kak Dadan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, Ayah dan Bunda, orang tua siswa kelas 12 SMA dan alumni yang kami hormati. Alhamdulillah, tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali ucapan syukur kita, puja serta pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahman dan rahimnya Allah senantiasa melimpahkan banyak nikmatan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini dengan nikmat yang Allah berikan, dengan izin yang Allah berikan, alhamdulillah kita bisa berjumpa di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa membawa kebaikan dan membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan semua para pengikutnya. Alhamdulillah ada rasa kebahagiaan bagi kami Nurul Fikri Kota Bekasi dan rasa kebersyukuran yang tak terhingga kepada kami karena di tengah kesibukan ayah dan bunda, alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 170 orang ayah dan bunda di tengah kelelahannya memenuhi undangan dari kami. Semoga ini menjadi pertanda ke depannya di tahun depan mudah-mudahan putra putri dan ayah bunda diterima di PTN yang diinginkan. Amin amin. 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 Ayah dan bunda,
mohon izin saya untuk memberikan sedikit sosialisasi terkait Ambis Warrior Bootcamp ya. Karena di sebagian dari ayah dan bunda ketika awal sekali kita bertemu di Zoom Meet juga di menjelang kelas 12 ya, sedikit telah kami menjelaskan Ambis Warrior Bootcamp di tahun lalu ya. Alhamdulillah pada tahun ini adalah batch yang kedua di program AWB, program tambahan untuk siswa-siswi Nurul Fikri khusus di Kota Bekasi ya. Nah, sebelumnya telah berjalan di AWB di tahun lalu ya, menjelang UTBK 2020-2021 di mana saat itu programnya berjalan atau berlangsung selama 30 hari. Nah, karena ini adalah AWB batch kedua atau gelombang kedua, tentu kami telah mengevaluasi dari hasil AWB pertama. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut ada beberapa program yang perlu kami tingkatkan kembali agar di gelombang kedua ini lebih baik dibandingkan dengan gelombang yang pertama. Ya. Sedikit saya memperkenalkan AWB batch kedua ini. Ya. Nah, saat ini di AWB 2 agendanya adalah 30 hari plus 30 hari. Kalau di AWB pertama hanya berjalan selama 30 hari menjelang UTBK, maka dengan pertimbangan dan evaluasi di AWB batch 2 ini durasinya perlu kita perpanjang agar persiapan siswa-siswi ya, putra-putri ayah bunda lebih siap menghadapi UTBK ya. Nah, apa saja selama 30 hari plus 30 hari ya. Mengapa kita menyebutnya 30 hari plus 30 hari, tidak langsung 60 hari? Karena ini ada jeda waktu 30 hari pertama dengan 30 hari kedua ya. Jadi tidak langsung 60 hari ya. Nah, selama 30 hari plus 30 hari, paling tidak ada beberapa yang kita coba bimbing putra-putri ayah bunda. Yang pertama, yakni ada mental dan spiritual, yakni program mentoring total untuk mengasah spiritualitas, memperbaiki mindset dan membangun motivasi ya. Seperti apa kegiatan tersebut ya, di slide berikutnya akan kami jelaskan. Kemudian yang kedua, nanti putra-putri ayah dan bunda akan mengikuti program matrikulasi ya. Apa matrikulasi? Matrikulasi adalah pembelajaran materi UTBK 2022 yang meliputi TPS dan TKA yang diberikan secara online melalui meeting Zoom dan tatap muka ya. Kemudian yang ketiga, yakni Recharge Clinic ya, bengkel pelajaran, di mana setiap putra-putri ayah bunda ketika menjadi peserta AWB batch 2 nanti akan kami kelompokkan dan di setiap kelompok akan memiliki wali kelas, di mana salah satu tugas wali kelas tersebut adalah mengamati kemampuan siswa secara detail ya. Setiap bidang studi untuk selanjutnya dilakukan pembinaan bertahap kepada siswa yang memiliki kemampuan penyelesaian bidang studi yang terbatas. Yang keempat adalah peer teaching ya, atau tutor sebaya. Di dalam kelompok tersebut nanti kami akan coba kelompokkan. Setiap kelompok tersebut ada siswa yang menguasai satu bidang studi dan ia akan share ilmunya kepada teman yang lainnya. Jadi ada, misalkan ada yang pintar matematika, dia akan menjadi tutor sebaya matematika ya, dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan iklim belajar yang mandiri dengan cara sharing ilmu dan kemampuan antar siswa di lokasi belajar. Nah, kemudian timeline ya, timelinenya yang perlu ayah dan bunda yang ketahui. Ya, pada malam hari ini adalah sosialisasi Ambis Warrior Bootcamp ya untuk ayah dan bunda. Selanjutnya nanti akan juga ada sosialisasi untuk putra-putri ayah dan bunda, yakni di hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 ya, waktunya sama jam 7:30 pada Isya melalui via Zoom. Kemudian di tanggal 29 sampai 31 Oktober ini nanti kita akan adakan seleksi untuk merekrut peserta AWB batch 2 ya. Jadi tidak semua siswa yang ingin mengikuti AWB ya langsung bisa jadi peserta ya. Akan tetapi ada seleksi. Salah satu tujuan seleksi adalah untuk
mengelompokkan berdasarkan kemampuan siswa tersebut. Dan di tanggal 7 November di hari Ahad atau di hari Minggu, nanti kita akan opening AWB 2 yang bertempat di Aula Revo Town Mall. Ya, ini secara offline. Selanjutnya, nah ini mulai masuk program di 30 hari pertama. Ya. Jadi 30 hari pertama secara garis besar ada 2 kegiatan, yakni mentoring mental dan spiritual. Kemudian yang kedua adalah pembinaan akademik, yakni setelah opening berlangsung. Jadi dimulai tanggal 8 November sampai 6 Desember 2021 ya, 30 hari pertama. Sedangkan di 30 hari kedua nanti kita mulai di bulan Februari ya sampai Maret, ini menjelang UTBK atau menjelang Ramadan. Ya, ini programnya sama, mentoring mental dan spiritual, akan tetapi sedikit ada peningkatan dibandingkan dengan 30 hari pertama. Begitu pula dengan pembinaan akademik, nanti juga akan ada peningkatan. Kemudian di bulan Maret ya atau April jika belum Ramadan, ini akan ada acara terakhir MPL. MPL adalah mengetuk pintu langit ya sekaligus penutup, yakni kita doa bersama di masjid sekaligus melaksanakan santunan anak yatim. Nah, untuk sedikit detailnya kegiatannya seperti apa ya nanti lebih detail diterangkan Kak Emron saat opening ya. Nah, akan tetapi sedikit ya dari aktivitas-aktivitas pembinaan mental dan spiritual di 30 hari pertama nanti setiap peserta diwajibkan untuk melakukan istighfar ya, membaca istighfar sebanyak 70 kali ya minimal, sholawat 100 kali minimal ya, sholat duha 4 rakaat, tilawah 1 lembar, dan aktivitas-aktivitas kebaikan. Di mana setiap aktivitas-aktivitas tersebut siswa selalu memberikan laporan nanti via link quizzes yang kita berikan ya. Jadi setiap siswa terpantau si A atau saya sebut namanya misalnya si Ayu ya hari ini sudah melakukan istighfar 70 kali ya, sholawat 100 kali dan seterusnya ya. Akan ada laporan-laporan. Nah, kemudian ada ngambis TPS dan TKA, yakni untuk pembinaan akademik, di mana setiap Selasanya yakni mereka mengambis TPA via Zoom, yakni pengetahuan kuantitatif, kemudian setiap hari Rabu, yakni Selasa malam dan Rabu malam, yakni bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya bergiliran, ini juga via Zoom. Sedangkan di hari Sabtu, yakni secara tatap muka, nanti di lokasi yang kita tentukan, yakni ngambis TKA Saintek dan TKA Sosum, ya, pembelajaran secara tatap muka di lokasi NF ya. Jadi kegiatan-kegiatan Ambis Warrior Bootcamp adalah kegiatan-kegiatan tambahan dari program yang ditawarkan Nurul Fikri saat ayah dan bunda mendaftarkan putra-putrinya ke Nurul Fikri ya. Nah, selanjutnya di 30 hari kedua akan ada peningkatan aktivitas dibandingkan dengan 30 hari pertama. yakni istighfarnya, sholawatnya, ya sholat duha, tilawah ya. Maka secara kuantitas ya jumlahnya ditingkatkan dan ada aktivitas-aktivitas lainnya ya, puasa sunnah dan seterusnya ya. Nanti detailnya diterangkan oleh Kak Emron. Di 30 hari kedua ya hampir sama, hanya saja untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terpisah ya. Jadi mereka ngambis setiap malamnya di Selasa malam, Rabu malam dan Kamis malam. yakni persiapan TPS ya. Mengapa TPS dibuat agak lebih sering ya? Karena porsi TPS menyumbang 60% ya untuk kelulusan. Di hari Sabtu sama ya ada TKA Saintek dan TKA Sosum ya, pembelajaran tatap muka di lokasi NF ya. Nah, di akhir ya di 30 hari kedua terakhir ya nanti ada mengetuk pintu langit dan doa bersama. Selanjutnya akan ada konsultasi prodi ya. Ini untuk memastikan bahwa putra-putri, ayah, dan bunda telah memilih jurusan yang telah direkomendasikan oleh konsultan NF. Karena konsultan NF selalu melihat dari hasil tryout yang sudah diikuti putra-putri, ayah, dan bunda, ya skornya nanti disesuaikan dengan prodi yang diinginkan. Ya. Jadi besar harapan kami dan kami harus memastikan bahwa
putra-putri ayah bunda yang mengikuti AWB ini memilih jurusan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh konsultan. Ya, di 30 hari pertama dan 30 hari kedua, nanti setiap 2 pekan sekali, siswa Ambis Warrior Bootcamp ini mengikuti tryout UTBK ya, untuk mengukur kemampuan, untuk mengukur peningkatan selama mengikuti AWB. Ya. Oke. Nanti mungkin bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang belum jelas ya. Ini saya agar lebih singkat. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi dari AWB yang pertama. Yakni di saat itu ya kita mengadakan opening ya di CGV, di BCP ya, di gedung bioskop ya. Nah, untuk AWB yang kedua kita tidak lagi di gedung bioskop ya. Karena di gedung bioskop ini pertama pencahayaannya kurang, yang kedua agak sulit siswa untuk mobilitas ya, sehingga tidak memungkinkan untuk siswa memperkenalkan diri ya. Akan tetapi nanti di AWB yang kedua kita opening di Aula Revo Town Mall. Ya. Nah ini salah satu dokumentasi kegiatan di tiap hari Sabtu ya, Ambis TKA ya, bersama ini ada Kak Fikri nanti ya. Kak Fikri adalah pengajar senior matematika DNF ya, mengajar sejak di tahun 81 ya. Nanti ada Kak Zul ya, pengajar senior kimia, ada Pak Chandra pengajar senior fisika ya, dan seterusnya. Untuk selanjutnya ini adalah santunan anak yatim ya. Jadi di AWB pertama ya, santunan anak yatim di luar program yang telah ditentukan di AWB pertama ya. Jadi santunan anak yatim ini adalah inisiatif dari siswa-siswi ya, atau peserta AWB gelombang pertama ya. Jadi mereka kreatif, mereka mengumpulkan dana dari anak-anak AWB ya, teman-temannya ya. Kemudian mengumpulkan dana dan mengadakan kegiatan santunan anak yatim ya. Alhamdulillah saat itu diikuti oleh 20 peserta ya. Karena salah satu tujuan dari peserta mengikuti AWB adalah agar peserta memiliki rasa kemanusiaan yang lebih tinggi ya, rasa berbaginya yang lebih tinggi. Ya, alhamdulillah ini adalah salah satu bukti peserta dengan rasa berbagi yang tinggi mereka mengadakan kegiatan santunan anak yatim ya. Nah, ini adalah penutupan AWB ya di Rumah Makan Saung Apung. Nah, baik, untuk selanjutnya ya ayah dan bunda, perlu kami sampaikan bahwa program ini adalah program tambahan, program di luar yang telah ayah dan bunda terima waktu mendaftarkan putri ayah bunda di Nurul Fikri ya. Jadi di tahun lalu di AWB pertama itu programnya selama 30 hari, biayanya 550.000 ya. Saat ini karena durasinya sangat panjang, yakni 30 plus 30 hari ya, selama 60 hari. Ini kami rincikan biayanya. Yang pertama selama 60 hari akan ada acara pembukaan dan perkenalan peserta ya. Ini mohon maaf belum saya ganti ya. Lokasinya di Aula Revo. Yakni penyewaan gedung dan untuk makan siang setiap peserta dikenakan 110.000, bimbingan dan pendampingan akademik ya selama 60 hari yang tadi saya sampaikan, online dan offline ya. Ini pembelajaran di luar silabus yang telah diberikan oleh Nurul Fikri ya. Memang ini dibutuhkan perjuangan ya bagi putra-putri atau peserta AWB yang kedua, karena bimbingan atau pembelajaran dari Nurul Fikri tetap dapat ditambah dengan bimbingan di luar Nurul Fikri ya, atau selama mengikuti AWB yang kedua ini ya, sehingga nanti selain ada tes kita minta pernyataan kesiapan dari siswa ya, karena ini memang cukup memberikan kesibukan paling tidak untuk mereka ya. Ini selama 60 hari cuma 350.000. Kemudian doa bersama dan santunan anak yatim ya, ini di masjid ya. Ini nanti 100.000. Kaos peserta Ambis ya, setiap peserta nanti akan mendapatkan kaos Ambis yang putra lengan pendek, putri lengan panjang ya, ini sebesar 80.000. Dan yang terakhir adalah pertemuan awal 30 hari kedua, yakni di Rumah Makan Saung Apung ya. Jadi akan ada snack, akan ada makan siang ya.
dan ada sertifikat yakni 110.000. Sehingga bagi ayah dan bunda yang ingin mengikutkan putra-putri ayah dan bunda menjadi peserta, selain mengikuti tahapan tes dan seleksi serta pernyataan kesiapan, yakni akan ada biaya tambahan sebesar Rp750.000. Nah, ini pembayaran bisa dilakukan 2 kali, di awal November 500.000 dan di awal Desember 250.000, atau boleh langsung sekaligus. Ya. Ya, ini sedikit terkait sosialisasi AWB yang dapat saya sampaikan. Jika ayah dan bunda memiliki pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, ya. Nanti akan saya jawab di kolom chat, ya, karena kita ada keterbatasan waktu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Kak Dadan, ya, ayah dan bunda. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya kembalikan kepada Dan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syarif sudah memberikan sambutan dan juga apa istilahnya itu gambaran mengenai Ambis Warrior Bootcamp ya. Untuk ayah bunda jika mempunyai pertanyaan silakan untuk bertanya di kolom chat. Dan sambil ayah bunda menulis pertanyaan di kolom chat, alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan malam hari ini salah seorang peserta dari Ambis Warrior Bootcamp, yaitu adik kita Alifah. Ya, silahkan mana nih Alifah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, apa sudah terdengar? Oh iya, baik. Gimana nih Alifah nih? Coba saya cari dulu ya. Oke, ya. Baik, gimana kabarnya Alifah? Sehat? Sehat, alhamdulillah Kak. Iya. Ayah bunda perkenalkan ini sebelumnya ini adalah Alifah Fitria Sherlina, salah seorang peserta Ambis Warrior Bootcamp dari peserta tahun lalu ya, Alifah ya. Iya. Mungkin boleh diceritakan apa pengalaman yang terasa dan apa saja sih yang diberikan selama Nurul Fikri mengadakan Ambis Warrior Bootcamp. Silakan Alifah. Ya. Yang pertama saya mau berterima kasih dulu buat tim NF yang sudah mengadakan program Ambis Warrior Bootcamp ini ya. Tadi juga sudah sempat dijelaskan sama Kak Syarif juga mengenai program AWB, banyak persiapan buat UTBK-nya iya dan target ibadahnya juga iya gitu. Saya ngerasa kalau waktu join AWB itu emang dulu tuh setiap abis bangun tidur gitu ya. Setiap abis bangun tidur tuh rasanya pengen ngelakuin ABCD gitu. Udah nyusun jadwal harian, tapi tuh rasanya kayak agak berat gitu. Tapi kalau waktu di AWB itu alhamdulillah walaupun pagi-pagi saya nggak langsung belajar atau ngerjain tugas alias ngelakuin morning rutinnya dari AWB dulu gitu yang target ibadah, rasanya tuh kayak lebih enak gitu seharian. Padahal awalnya saya pikir sebelum ngelakuin morning rutin aja tuh to-do list saya keteteran gitu. Apalagi sekarang pagi-paginya dipakai bukan buat ngerjain to-do list, tapi ternyata malah enggak gitu. Jadi kayak ngerasa ada keberkahan waktu juga kayak gitu. Terus mungkin karena banyak juga ibadah yang dilakuin, saya kayak kalau misalkan ada hambatan gitu tuh ngerasa kayak dalam hati aja tuh kayak ngomong, ya Allah bisa nggak ya kayak gini gitu, terus pengennya begini, semoga bisa dong gitu kan. Terus tuh kayak nggak lama tuh kayak langsung dikasih jalan gitu Kak, alhamdulillah. Terus dulu kayak pengen namanya anak kelas 12 ya, dulu sempet rame juga ada yang bilangnya jalur langit kayak gitu kan trennya. Terus saya selain pengen nargetin belajarnya ambis begini, terus pengen ibadahnya full begini, tapi tuh nggak jadi gitu. Terus pas udah join di AWB-nya, karena banyak temennya juga gitu yang ambis UTBK-nya iya, ambis ibadahnya juga iya, jadi ngerasanya lebih ringan gitu, nggak kerasa seberat itu. Terus karena lingkungan belajarnya enak, ya positive vibes gitu deh, jadi seru gitu kan. Terus saya emang suka lebih memilih untuk menyibukkan waktu saya tuh sama hal-hal yang positif aja gitu, nggak mau ada celah buat distraksi masuk gitu. Jadi saya juga tertarik kan ikut AWB saat itu.
Jadi hari biasanya tuh diisi sama les, tapi malamnya tuh ngabis lagi gitu sama tutor AWB. Terus mana kalau tiap Sabtu saya ke itu NF yang di Kayu Ringgin bisa menuhin jadwal seharian dari pagi, ntar ikut kelas fisika, ntar siangnya ikut kimia, ntar sorenya ikut matematika kayak gitu. Jadi benar-benar waktunya tuh dipadetin sama hal-hal yang positif gitu. Jadi nggak ada distraksi buat masuk kayak gitu sih Kak. Kayaknya segitu dulu dari aku Kak. Oke. Jadi sebetulnya yang dilakukan di program Ambis Warrior Bootcamp yang pertama itu yang namanya ambis itu apa sih? Dari ambisi ya. Nah, jadi ambisi itu hanya akan sekedar menjadi ambisi, tetapi tidak akan menjadi suatu realisasi tanpa suatu kerja keras dan juga semangat yang tinggi ya. Alifah, boleh dijelasin dong. Kemarin kan Alifah itu ikut Ambis Warrior itu pasti dong mengalami perasaan batin atau suasana batin yang memang berbeda gitu. Kalau hanya mungkin sekedar bimbingan akademik kan sudah biasa gitu ya. Bahkan sudah sangat ya emang lumrah lah di bimbel-bimbel manapun yang namanya bimbel dan tujuannya menguasai kemampuan akademik kan sudah biasa. Nah, antusias nggak sih teman-teman waktu itu, teman-teman Alifah? Iya Kak, seneng banget gitu sih Kak, kayak kenalan sama teman-teman baru gitu kan dari NF berbagai cabang gitu, kayak kenal sama siapa, bahkan sampai sekarang aja masih berhubungan baik gitu, nambah kenalan juga. Terus ya itu tadi karena target kita tuh sama gitu, sama-sama sedang memperjuangkan hal yang sama gitu, memperjuangkan UTBK, terus nargetin target ibadah juga hariannya yang ditugasi sama kakak-kakaknya itu jadi lingkungannya tuh suportif juga gitu, positif kayak gitu Kak. Jadi lingkungannya semangat, saya juga jadi ke bawah gitu buat semangat terus dan produktif terus kayak gitu. Oke, nah kalau semangatnya memang sangat-sangat produktif, kasih tahu dong Alifah kemarin itu, jadi masuknya kemana nih Alifah tuh kalau kuliah tuh? Dengar-dengar katanya nih sampai universitasnya bingung nih mau milih yang mana ya? Coba kita kasih tahu deh Alifah, kasih tahu dong. UTBK-nya aja kan ya Kak, nggak usah SNM. Ya, semuanya lah. Saya Silakan. bukan anak yang seambis itu dulu zaman SMA, kayak sibuk ikut organisasi sana sini gitu kan, jadi ya nyesel juga sih, agak keteter gitu kelas 10, 11, 12, akhirnya bahkan sampai masuk kuota SNM aja tuh enggak gitu kan, ya Allah. Terus giliran waktu UTBK, alhamdulillah saya keterima di pilihan kedua di Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro di Semarang. Tapi karena saya dari dulu pengennya ITB, ya kayak siapa yang nggak pengen masuk ITB gitu kan. Saya pilihan pertamanya ITB, tapi ya qadarullah nggak keterima, ya Allah. Terus nyoba lagi waktu mandiri, saya ikut mandiri ITB. Pilihan pertamanya itu jurusan yang saya pengenin itu sekolah arsitektur dan perencanaan. Terus pilihan keduanya itu saya geodesi. Nah, alhamdulillah keterima di pilihan kedua yang geodesi di Mandiri ITB. Jadi saat itu saya udah keterima di PWK Undip. Terus ternyata dikasih lagi sama Allah gitu kan di geodesi ITB. Saat itu sempat bingung banget mau milih yang mana gitu. Di satu sisi emang saya dari dulu ngincer banget jurusan perencanaan wilayah dan kota. Di satu sisi saya juga pengen banget jadi mahasiswa ITB gitu kan, kayak kampus impian semua mahasiswa gitu kan. Terus akhirnya setelah saya juga sempat cerita ke Kak Syarif gitu, gimana ya Kak gitu kan, saya bingung milihnya gitu. Terus konsultasi juga, terus cerita. Akhirnya setelah menimbang-nimbang lagi gitu kan, karena saya akhirnya mengingat lagi, oh iya dari dulu kan emang ngincernya prodinya, jurusannya program studinya. Jadi saya akhirnya memutuskan buat tetap stay di Undip kayak gitu Kak. Agak berat sih memang soalnya ninggalin ITB. Tapi nggak apa-apa sih. Soalnya saya kan program studinya. Jadi Allah menjawab semuanya ya. SNM gagal,
tapi tidak masalah karena Alifah tetap ngambis, artinya tetap berusaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk diterima di SBMPTN, masuk ke perencanaan wilayah dan kota. Diterima di ITB, ditolak juga ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ada hikmahnya ternyata Kak, setelah saya udah masuk ke PWK di Undip, setelah kan kemarin juga udah ada ospek juga ya Kak. Di situ saya baru tahu kalau misalkan oke, untuk Undipnya ITB nomor 1 gitu kan. Maksudnya di atasnya Undip, tapi ketika dikasih tahu untuk peringkat program studinya, program studi PWK, itu ternyata rankingnya PWK Undip tuh nomor 1 gitu. ITB malah nomor 2. Jadi ketika saya berdoa, ya Allah kasih yang terbaik, beneran dikasihnya PWK yang terbaik di Indo. Kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah itulah rencana Allah yang terbaik, yang kita tidak pernah ngerti dan kita tidak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Baik, Kak Alifah, terima kasih sudah memberikan apa istilahnya itu gambaran tentang program AWB yang kemarin ya, Ambis Warrior Bootcamp. Sukses buat kuliahnya, sukses buat cita-citanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya ya. Salam buat orang tua, Kak Alifah. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama, syukron ya. Baik, itu mungkin sepenggal cerita dari Kak Alifah ya, dari kisahnya tadi, Ayah Bunda. Ternyata kita mempunyai pelajaran penting untuk AWB ini ya, dan ternyata dengan berbekal Ambis Warrior ya, dan semua hal yang terkait dengannya, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan. Dan ternyata cita-cita Alifah bisa terkabul ya. Oke, nah sekarang langsung saja Ayah Bunda sudah hadir di hadapan kita super mentor kita pada kesempatan malam hari ini, ada Kak Imron. Assalamualaikum Kak Imron. Waalaikumsalam Kak Dadan. Iya, bagaimana Kak Imron hadir pada malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat dan agak deg-degan. Yang nanya banyak. Iya, tapi Ayah Bunda, insya Allah Kak Imron insya Allah akan memaparkan apa sih sebenarnya Ambis Warrior Bootcamp, apa sebenarnya yang akan kita tuju pada Ambis Warrior Bootcamp kali ini. Silakan Kak Imron. Baik, terima kasih Kak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati manajer Nurul Fikri Kota Bekasi Megapolitan Timur 2, Bapak Syarifuddin, yang tadi sudah mengawali sekilas mengenai tentang program ini apa, sehingga wajar karena kita masih sekilas saja, hanya beberapa menit menjelaskan program yang dia harus dijalani selama 2 bulan. Nanti saya akan lebih berdalam lagi mengenai itu. Yang saya hormati juga tim manajemen dari wilayah MT2, ada Mas Ayid, ada Kak Dadan, dan tim yang hadir membersamai kita pada malam hari ini. Dan tak lupa Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktunya dalam acara yang di sini kita sedang ingin membicarakan pembangunan manusia, kualitas dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mohon hadirlah sepenuhnya, jiwa raga, pikirannya jangan kemana-mana. Kalau ada handphone mungkin bisa ditaruh dulu supaya kita fokus membicarakan anak kita. Bapak Ibu sebagai anak kandungnya yang memiliki putra-putri kandung, dan kita juga bisa mengakui putra-putri Bapak Ibu sebagai anak intelektual kita, anak emosional kita, anak spiritual kita, karena kita punya peran dan dikasih amanah oleh Bapak Ibu untuk mendidik mereka. Hari udah mulai. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin menceritakan background acara Live Project ini, kenapa dia hadir. Yang pertama, ada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi hadis ini hadis sahih, bunyinya innallaha ta'ala yuhibbul jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia
namun bodoh dalam urusan akhirat. Dan hadis ini sahih tuh. Allah itu nggak demen pada orang yang dia itu pintar sekali urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Nah, dalam benak saya, kalau pintar urusan dunia saja, Tuhan masih katakan aku benci kepada orang yang pandai urusan dunia, tapi dia bodoh urusan akhirat. Apalagi orang itu urusan dunia juga nggak pintar, urusan akhirat dia juga bodoh. Nah, kira-kira ya sudah tidak ada sebutan lain. Mungkin Tuhan nggak mau menatap kita dengan pandangan kasih sayangnya ketika kita miss dalam membangun kecerdasan. Di lain sisi kita pengen anak kita sukses di urusan dunianya, ambil jurusan ekonomi, ambil jurusan teknik dan sebagainya untuk dapat pekerjaan, tapi urusan akhiratnya kita agak lemah untuk membangun itu. Maka background dari hadis itu yang membuat kenapa kita harus memfasilitasi pembangunan spiritual, pembangunan mental, di samping NF memang menyediakan fasilitas untuk membuat kemampuan akademik anak-anak meningkat, tapi di sisi lain kita juga menciptakan infrastruktur rohani. Saya bilangnya infrastruktur rohani, supaya ketika mereka nanti berkeinginan, kemana mereka harus meminta. Di lain sisi, mereka harus latihan soal, iya. Tapi di lain sisi juga mereka harus menambah jumlah bacaan Qurannya. Di lain sisi mereka harus datang ke NF untuk belajar matematika. Di lain sisi mereka juga harus mampu bangun untuk sholat duha. Hal-hal yang semacam ini harus terus-menerus kita dorong sehingga tercipta keseimbangan ketika anak kita menginginkan sesuatu. Mereka tidak hanya mengikhtiarkan secara syar'i, secara ikhtiar duniawi, tapi mereka juga melakukan ikhtiar akhirat, dan kesuksesan yang seperti itu menjadi kesuksesan yang sempurna. Walaupun saya sering bilang kepada dengan modal rajin saja kamu tapi Tuhan tidak menginginkan yang hanya berpaku pada modal dunia, mengharapkan menggantinya kepada Tuhan. Maka kenapa program spiritual ini diadakan di Nurul Fikri? Karena kita menginginkan Tuhan mencintai anak kita, Tuhan mencintai diri kita, karena kita pandai urusan dunia, tapi juga kita tidak melupakan urusan akhirat kita. Nah, di kelas 12 dan alumni ini menjadi waktu, menjadi momentum yang sangat baik untuk mengenalkan Tuhan lebih dekat kepada mereka, karena mereka sedang membutuhkan sesuatu. Kalau mereka akan beda motivasinya ketika anak-anak masih kelas 9 SMP, kelas 10 SMA, ketika mereka diajak acara-acara seperti ini, karena bagi mereka ya seolah-olah saya belum butuh banget loh kepada Tuhan, itu menjadi problem kita tuh. Maka kita ya sudah, kita cari momentum di mana nih anak-anak kayak butuh Tuhan. Di kelas 12 ini loh, anak-anak memang membutuhkan peran Tuhan karena mereka tahu persaingan masuk ke dunia perguruan tinggi negeri itu tidaklah mudah. Dari ratusan ribu yang mendaftar, ya mungkin 200 ribuan saja yang diterima. Itu kira-kira background kenapa program ini diadakan. Yang berikutnya, saya ingin mengatakan bahwa salah satu gedung tertinggi itu, ya walaupun sekarang sudah ada gedung yang lebih tinggi daripada itu, ada gedung pencakar langit yang terkenal, namanya Burj Khalifa, berlokasi di Dubai. Nah, kalau kita googling atau browsing informasi mengenai gedung pencakar langit Burj Khalifa itu, dia pengerjaannya bertahun-tahun, melibatkan ribuan orang dengan kemampuan profesional di masing-masing bidang, ya, dan baru terbentuklah bangunan yang menjulang tinggi itu. Nah, saya membayangkan kalau hanya membangun bangunan fisik saja, sebegitu rumit mereka bekerja sama, bahkan rapatnya nggak sebulan sekali, rapatnya itu tiap hari untuk membicarakan progres pembangunan Burj Khalifa. Saya nggak mungkin terangkan detail di sini, Bapak Ibu bisa baca sendiri tuh, atau nonton YouTube-nya berapa rumitnya membangun bangunan yang dia itu nggak sampai ke langit juga gitu. Mut Kak Imron. Oke. Maaf. Kita itu sedang bersama-sama membangun kehidupan manusia.
Apa yang kita bangun? Kalau Burj Khalifa tadi itu dibangun kekokohan bangunannya, ketinggian bangunannya, kita membangun ketinggian keluhuran akhlak, kita membangun kebersihan hati, kita mengupayakan supaya anak-anak kita punya ketinggian ilmu dan kerendahan hati. Dan ini sangatlah tidak mudah kalau kita benar-benar mau mengevaluasi sudah seberapa sukses pembangunan karakter anak kita. Maka kalau saya bilang di grup pertanyaan tadi, kira-kira program ini berapa persen persentase keberhasilannya, maka saya bisa katakan, kalau anak kita tidak pernah sholat duha, lalu dia bisa sholat duha tanpa disuruh, walaupun dia nggak dapat PTN, maka saya bilang, dia sebenarnya sudah sukses membangun dirinya. Ketika dia memiliki kesadaran bahwa sholat duha membuat saya lebih tercahayai hidup saya, maka dia nggak lepas sholat duha sampai nanti dia di kuliah. Maka bagi saya sebenarnya dia nggak penting mau kuliah di mana, asal ada kegiatan spiritual yang membuat Tuhan ridho terhadap perilaku anak kita, yang itu kita sudah bisa katakan dia berhasil. Tapi ya kalau kita mau jawab jujur, sudah dijawab oleh Kak Syarif tadi, dari 57 anak yang mengikuti Ambis Warrior, 55-nya dapat perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena Tuhan nggak mungkin sia-siakan. Kalau Tuhan sudah demen, karena anak kita punya kemajuan dalam memperjuangkan urusan akhiratnya, maka apa yang dia minta Tuhan akan kasih, akan lebih berpotensi dikabulkan Tuhan daripada anak yang cuma belajar doang, tapi sholatnya suka telan dan sebagainya. Maka program ini, kerjasama ini, kenapa Bapak Ibu kita undang? Karena kita sedang ada dalam mega project pembangunan manusia. Kita menginginkan anak didik kita punya keluhuran akhlak, bersih hatinya, dan tinggi ilmunya. Bukan hanya sekedar kamu dapat PTN. Saya menginginkan ketika mereka dapat PTN, lalu yang disebut pertama nama Tuhan. Dan mereka nggak lepas kebiasaan-kebiasaan baik, karena mereka memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa ketika mereka sedang berjuang bersama bimbingan belajar Nurul Fikri. Kira-kira itu sekedar sekelumit kenapa program ini ada. Nah, program ini Bapak Ibu sudah berlangsung, kalau saya yang membimbing program ini sudah sekitar 8 angkatan. Bersama Nurul Fikri Kota Bekasi, kita sudah ada Ambis Warrior Bootcamp yang pertama. Nah, itu berlangsung 30 hari. Nah, sekarang alhamdulillah putra-putri Bapak Ibu ditambah, dilipat gandakan. Yang awal yang tahun kemarin itu 30 hari, nah sekarang 30 hari plus 30 hari. So total akan ada 60 hari bimbingan. Program ini layaknya sebuah program diet. Kalau misal pagi hari mereka nggak boleh makan nasi uduk, harusnya nasi merah. Siang hari mereka harus setengah dari porsi biasa yang mereka makan, malam harus makan buah. Nah, kira-kira kalau melakukan program diet yang seperti itu, weekend mereka harus olahraga. Ya kalau tujuannya untuk menurunkan berat badan, membuat badan mereka sehat, tingkat kolesterolnya menurun, ya insya Allah dalam waktu 1 bulan akan ada perubahan itu. Nah, program ini kita khususkan untuk membangun, memperbaiki satu mindset yang berhubungan dengan sisi psikologisnya, yang kedua spiritual. Karena di sana tuh sumber kebaikan anak kita. Saya katakan, anak Bapak Ibu walaupun mau dibimbelin di mana saja, cari bimbel yang terbaik, masukin ke bimbel itu, tapi tidak ada perubahan dari kebiasaan belajar yang berubah, nggak ada yang berubah. Anak kita masih malas, anak kita masih lebih sering main handphone, anak kita masih kalau disuruh sholat, kalau sholat masih perlu disuruh. Tidak ada yang berubah dari kebiasaan baik, maka saya bisa katakan dia tetap tidak akan bisa berkompetisi. Kalau cuma mengandalkan tambahan bimbingan belajar, tapi habit tidak berubah. Maka di sana tuh kita mikir, nah kalau cuma disuntikkan ilmu pengetahuan, tapi tidak ada daya untuk mereka mereview lagi ilmu pengetahuan di rumah, nggak akan bisa tuh ngerjain. Karena kita bukan cuma sekedar tahu tentang materi, tapi kita juga harus sudah terbiasa dan mahir mengerjakan materi itu. Maka yang concern kita adalah gimana caranya supaya mereka punya semangat, lalu muncul habit baru yang awalnya males menjadi rajin, yang awalnya negatif
menjadi positif, yang agak minder anaknya menjadi optimis dan sebagainya. Maka nanti akan ada treatment spiritual, treatment emosional, treatment spiritual yang akan dilakukan dalam program ini. Salah satu contoh misal tadi disebutkan di pagi hari anak-anak akan diajak untuk baca zikir. Anak-anak tidak boleh pegang handphone 1 jam setelah bangun tidur. Karena pagi hari itu merupakan waktu yang sangat istimewa untuk anak-anak kita, yang Nabi katakan, ya kalau kita beres pagi harinya, insya Allah keseluruhan hari itu akan menjadi beres. Gitu. Nah, bangun tidur itu nggak boleh langsung kita pegang handphone. Kita harus pertama yang dilakukan setelah bangun tidur, yang diajarkan Nabi kita, adalah mengingat Tuhan. Maka itu yang akan menjadi program anak Bapak Ibu yang mengikuti program AWB ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari program ini. Akan ada program spiritual, akan ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan anak-anak sebelum tidur. Jadi program kita itu akan lebih berfokus pada pagi hari dan sebelum tidur. Karena pagi hari itu merupakan awal hari, dia merupakan starting the day, baik pagi harinya, insya Allah akan baik seluruh harinya, dan malam hari itu harus menjadi tempat kita untuk bersih-bersih. Mereka itu kita mau mengkondisikan anak kita sebelum tidur, dia harus tidak ada perasaan negatif yang dibawa tidur. Kalau dia ada aktivitas yang membuat dia emosional di siang harinya, harus sudah dibersihkan dan diikhlaskan di malam harinya. Itu nanti kita punya program yang khusus untuk bersih-bersih pikiran kita, bersih-bersih alam bawah sadar kita, bersih-bersih spiritualitas kita. Yang sebagian kegiatannya bersandarkan pada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Maka dalam 1 bulan itu ada program psikologis, spiritual, emosional, dan fisik. Bahkan nanti akan ada kegiatan di mana dalam 1 minggu anak-anak kita tidak boleh makan yang digoreng. Jadi mereka harus di makanan-makanan bersih, clean food selama 1 minggu. Kenapa kita lakukan itu? Karena ternyata makanan itu mempengaruhi semangat hidup kita. Makanan itu mempengaruhi semangat belajar. Makanan yang bersih itu mempengaruhi ibadah kita dan sebagainya. Saya bisa membicarakan banyak hal mengenai energi makanan ini sebenarnya, tapi saya akan jelaskan singkat saja mengenai energi. Manusia itu kalau dalam fisika disebut sebagai benda hitam. Benda hitam itu kalau dalam elektro artinya kita itu makhluk yang meradiasikan gelombang elektromagnetik. Maka kalau diurut tuh secara kuantum, kita itu semua materi yang ada dalam semesta ini terbentuk oleh atom gitu katanya. Atom itu membentuk kumpulan atom membentuk molekul, molekul membentuk padatan, padatan dan seterusnya membentuk materi. Oke. Unsur pembangun materi itu ada subatom. Subatom dibagi elektron sama inti atom dan sebagainya. Yang intinya makhluk itu ternyata mengeluarkan energi. Salah satu contoh kita itu mengeluarkan energi adalah kalau kita pergi ke mall, maka pintu membuka sendiri itu. Kenapa? Karena di sana ada infrared, lalu tubuh kita memancarkan gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh scanner dari pintu itu, lalu terbuka. Tapi kalau benda mati yang tidak bisa mengeluarkan energi, dia nggak mungkin ada pengaruh ketika ada energi elektromagnetik yang ditembakkan kepada tubuh kita. Sama dengan kalau zaman dulu untuk memeriksa suhu tubuh, kita kan harus tempelin termometer ke ketek tuh. Tapi sekarang cukup ditembakkan saja di kening. Kenapa? Karena kita juga memancarkan elektromagnetik yang bisa direspon oleh alat pengukur suhu tadi itu. Nah, itu bukti kalau manusia itu punya energi. Nah, dalam 1 bulan program ini, kita akan memperbaiki energi dari anak didik kita. Karena banyak sekali anak didik kita yang dia nggak paham bagaimana cara bertawakal kepada Tuhan. Dia masih belum selesai dengan urusan dirinya dengan kemalasannya. Nah, pertanyaannya, kalau dia masih belum selesai urusan dia mengatasi rasa malas, nah gimana caranya dia dapat UI? Gimana caranya dia bisa berkompetisi dapetin ITB? Sedangkan kursi yang diperebutkan bisa jadi cuma 50 kursi, yang daftar 1000.
Di antara yang 1000 itu, mereka sudah banyak sekali yang sudah selesai dengan rasa malas, dan anak kita masih berkecimpung dengan urusan malas itu. Maka selain menyediakan modul yang berkualitas, pengajar dalam bidang studi yang baik, kita juga harus punya fokus gimana caranya menghilangkan hal-hal yang mendukung keberhasilan utama seperti mentalitas, kemalasan, enggan beribadah, dan sebagainya. Maka saya berharap, sebenarnya ini kalau cerita makin panjang makin lebar seolah-olah orang jualan. Tapi ya gimana lagi gitu, kalau kita nggak bercerita mengenai hal ini, seolah-olah kita nggak, kebaikan ini nggak direspon dengan masif kalau kita nggak ceritakan detailnya. Nah, harapannya putra-putri Bapak Ibu ikut. Saya mungkin sekarang tidak bisa menceritakan detail mengenai menu programnya, tapi nanti akan ada sosialisasi terhadap putra-putri Bapak Ibu yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Selasa. Dan pada tanggal 7 November, seperti yang Pak Syarifuddin tadi jelaskan, kita akan opening di Aula Revo Mall di Kota Bekasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan atau gimana Kak Dadan? Baik. Oke, Kak Imron, terima kasih sudah memaparkan sedikit ya tentang acara ini. Tapi insya Allah nanti kita akan lebih perjelas dengan diskusi ya. Mungkin nanti bisa bareng Kak Syarif juga untuk menjelaskan selain tadi yang sudah di-chat. Baik, Ayah Bunda, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program Abisoria ini, terutama untuk pembinaan ruhani yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Imron sebagai gambaran awal. Silakan, Ayah Bunda. Ya kan, biar bisa buat sejam. Silakan, dengan siapa saya bicara? Halo. Halo, silakan Ibu. Langsung saja. Iya benar, biar buat sejam. Halo, silakan. Mungkin bisa raise hand. Bisa raise hand dulu, silakan biar kelihatan siapa yang bertanya. Ya beli satu lagi tem warna itu tem warna pink. Jangan mulu. Ya. Kalau nggak hijau. Silakan Ayah Bunda, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pak. Ini Pak. Waalaikumsalam. Ya. Silakan, dengan Bapak siapa? Mau tanya, itu tempatnya di mana Pak ya? Tempat pembinaan AWB tersebut di mana itu? Hari Sabtu. Emang begitu ya. Baik, silakan, mungkin Kak Syarif juga bisa nambahin ya, Kak Syarif. Ya baik, terima kasih ya Ayah dan Bunda. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau saya boleh share screen ulang ya. Ya. Untuk timeline-nya ya, kegiatannya ini open nih di tanggal 7 November ini di Aula Revo Town Mall ya. Ini secara offline ya. Karena akan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara online. Di tanggal 29 sampai 31 Oktober ini seleksinya ini bisa dilakukan di rumah. Ya, sedangkan kegiatan lainnya, kegiatan mentoring spiritualnya, ini mereka mengerjakannya di rumah, ya. Dan pembinaan akademik belajar via Zoom-nya, ini juga dilakukan di rumah ya. Jadi Selasa dan Rabu ini bukan Selasa atau Rabu di jam sekolah ya, tapi Selasa malam dan Rabu malam ya. Selasa malam jam 8 sampai jam 9:15 ya, atau nanti tergantung kesepakatan saat opening berlangsung ya. Nah, sedangkan yang offline-nya itu di hari Sabtu saja, yakni TKA Saitek dan TKA Sosu, ya ini berlangsung biasanya dari pagi sampai sore ya, Ayah dan Bunda. Jadi kami menyediakan beberapa konsultasi bidang studi. Jadi kami sediakan misal jam 10 sampai jam 11.30 ada konsultasi fisika di ruang pertama.
jam 10 sampai jam 11.30 ada konsultasi matematika di ruang kedua ya. Nanti ada lagi jam 1 ya, ada lagi sore ya. Jadi ketika ayah dan bunda putra-putrinya tidak bisa mengikuti pagi ya karena bentrok dengan kegiatan sekolah, masih bisa mengikuti di kegiatan siang atau di sore hari ya. Jadi aktivitas-aktivitas ini nanti banyak dilakukan di rumah putra-putri ya, ayah dan bunda ya. Jadi nanti kami menerima atau monitoringnya via laporan ya, dari putra-putri ayah dan bunda. Mungkin sudah cukup menjawab ya ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak siapa? Saya Dasawanto, Pak. Iya, silakan Pak. Saya mau tanya, Pak. Nanti pada saat kegiatan online di rumah, orang tua bisa mengakses kegiatan putra-putrinya nggak, Pak? Karena mereka biasanya melakukan kegiatan itu di kamar masing-masing ya, Pak. Jadi bisa tahu atau bisa monitor, mungkin bisa dapat akses untuk bisa lihat apakah mereka ikut atau tidak. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Imran, ini laporan bisa jawabnya. Pengajarnya. Yang bimbingan Kak Dadan share screen-nya Kak Dadan ya, ini share screen dari sini. Share screen-nya Ibu Salma ya, Ibu Salma Yuliana. Ibu Salma. Kamu dulu kelihatan dapur dari luar. Share screen-nya. Ini nongol gini. Itu dia. Mungkin Pak Dadan bisa bantu matiin share screen-nya. Oke. Ya silakan Kak Imran. Untuk materi live project ya? Iya bisa. Kegiatan bisa. Iya, orang tua bisa dikasih akses. Kalau ingin mengecek putranya mengikuti kegiatan atau tidak, boleh di-share di grup orang tua. Ya, jadi ayah dan bunda nanti tetap bisa mengaksesnya ya. Jadi para peserta yang lulus juga nanti kami minta kontak ayah dan bunda. Setiap ada linknya juga nanti akan kami berikan ke ayah dan bunda ya, jika ingin monitoring putra putri ayah dan bunda. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan ayah bunda barangkali ada yang ingin bertanya lagi, biar makin jelas gitu ya Kak Syarif ya sama Kak Imran. Karena kegiatan Ambis Warrior Bootcamp ini bahkan sebagai catatan unik, ayah bunda, tahun lalu ini ada orang tua yang ikut juga akhirnya pada program ini ya. Karena melihat ada perubahan yang luar biasa terhadap putra-putrinya, maka ayah bunda ada yang ikutan kegiatan ini. Mungkin Kak Syarif atau Kak Imran masih ingat ya, waktu tahun lalu ternyata senang nih lihat anaknya jadi berubah gitu ya, jadi ada perubahan. Nah, mungkin bisa sambil diceritakan Kak Syarif, silakan Kak Syarif. Dan ini Kak, saya juga bingung kalau detailnya seperti apa ya. Saya coba agak kasih gambaran programnya seperti apa nanti. Salah satu program itu di kita itu ada kegiatan yang mereka itu kayak ngasih makanan hewan seperti semut, tikus. Kita suruh mereka coba taburin biskuit, taburin gula di bawah pohon yang di sana ada semut-semut gitu. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang Nabi katakan kalau kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kita. Nah, beberapa hari yang lalu saya menonton cerita dari ini, Ustadz Anas, seorang penghulu viral, tahu nggak Bapak Ibu? Penghulu viral yang ada sering muncul di Instagram, di TikTok, yang pesan-pesan dalam proses ijab kabul itu lucu dan menarik gitu. Dia bilang ketika anak saya dulu waktu SMP, dia bilang kelas 3 SMP atau kelas 9, itu bapak saya ketika saya makan di depan pintu rumah, yang pada waktu itu saya hanya makan lauk nasi saja. Tiba-tiba bapak saya datang, lalu dia bilang, "Nak, saya mau minta nasinya."
Nah, tanpa pikir panjang, Ustadz Anas tuh kasih piringnya ke Bapak itu, lalu Bapak itu ngambil sedikit seujung jari dari nasi itu, lalu dibuang ke depan, di mana di situ ada beberapa burung gereja. Nah, ketika dilemparin nasi, burung gerejanya otomatis terbang. Nah, terus bapaknya bilang, nah, itu nanti, entah nanti atau besok, pasti makanan itu akan dimakan burung tadi. Bapak berpesan pada kamu, kalau nanti kamu udah besar dan punya uang lebih, tolong beli makanan, lalu kamu tabur makanan itu di atas rumah kamu supaya nanti burung-burung datang untuk memakan makanan itu. Nah, kata Ustadz Anas, saya bodoh amat dengan pesan itu, karena saya masih kelas 3 SMP, tiba-tiba bapak saya memberikan penjelasan yang saya nggak dapat logikanya di sana. Nah, tapi ketika Ustadz Anas bilang, ketika saya sudah menikah, dan saya mempunyai rumah, waktu itu saya mengadakan acara syukuran di rumah baru saya, tiba-tiba teman saya memberikan 2 burung kenari, kata Pak Anas. Lalu di situ tuh saya teringat pesan Bapak yang sudah puluhan tahun yang lalu. Lalu setelah itu saya buru-buru beli makanan burung, lalu saya taburin ke atas genteng rumah saya tiap hari. Dan apa yang terjadi? Ustadz Anas ini, ya singkat cerita, dia punya pesantren. Nah, tanpa disangka-sangka, setelah dia menabur makanan rutin ke atas genteng rumahnya itu, tiba-tiba pesantrennya, rumahnya itu dipenuhi oleh burung walet. Dan dia mendapatkan banyak uang dari air liur burung walet itu. Lalu dia teringat kembali, mungkin saja ini berkah dari pesan bapak saya, yang saya itu diminta kalau punya uang lebih, beli makanan untuk burung. Dan itu kata Ustadz Anas, itu nggak berhenti-berhenti burung walet itu datang. Sampai-sampai orang di sekitar rumah Ustadz Anas itu bilang, itu dong bangunin, kasih sesuatu di bangunan itu supaya lembab, supaya burung walet hadir. Ustadz Anas bilang, ya saya nggak perlu kayak gitu. Saya mendatangkan burung walet ini, saya nggak berikhtiar apa-apa. Itu juga karena Tuhan datangkan gitu. Nah, salah satu program yang ingin kita hadirkan adalah program-program yang dia itu bisa menjadi nilai hidup pada anak didik kita. Nah, salah satunya yang ingin kita kasih adalah kita harus memberikan makan semut, dan dengan niat, dengan kesadaran kalau kita memang ingin membahagiakan kumpulan-kumpulan semut itu dengan makanan yang kita kasih. Hal itu untuk mengasah kecerdasan empati atau kecerdasan emosional kita. Nah, itu salah satunya. Dan ada juga di hari Jumat jam 3 pagi anak Bapak Ibu harus bangun untuk mengikuti Zoom meeting, pemaparan materi dan doa bersama di program Life Project ini. Mungkin kita agak bingung membayangkan apakah bisa ya anak saya bangun jam 3 hanya untuk sekedar ikutan Zoom. Tapi Bapak Ibu boleh melihat datanya, mungkin nanti tim wilayah punya screenshot berapa banyak anak-anak yang bisa bangun jam 3 pagi dan rutin mengikuti Zoom Meet ini. Dan bahkan saya pernah ketiduran sekali, baru bangun jam 4, dan anak-anak malah lebih bangun duluan. Itu keberkahan dari program yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada energi yang terbaharui ketika kita itu ada dalam perkumpulan, ada dalam jamaah yang memiliki tujuan bersama, yaitu merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Di sana ada pandangan kasih sayang Tuhan yang itu yang kita andalkan untuk membuat anak-anak kita bisa melakukan program ini dengan baik. Itu mungkin kira-kira Kadada. Ya, baik. Nah, itu dia mungkin sepertinya gambaran yang sangat unik ya yang disampaikan oleh Kak Imron. Nah, kembali lagi mungkin silahkan Ayah Bunda, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program Abis Warrior Bootcamp ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ya. Dengan Ayah siapa? Saya Agus, Pak. Mau tanya dengan Pak Sarifudin ya. Tadi boleh sudah tayangkan tentang timeline ya. Karena tadi menambahkan saja, tadi ada orang tua yang ingin ikut monitoring juga terhadap kalau kegiatan dilaksanakan. Karena anak-anak ini kalau lagi kondisi
offline di rumah itu kondisi susah untuk manajemen pengaturannya, harus dibantu oleh orang tua. Untuk itu saya minta kalau bisa timeline-nya kalau bisa dikirim ya ke kita sebagai orang tua, nanti by email atau apa kira-kira Pak Sarifudin, supaya kita ikut memantau gitu ya, mengawasi monitoring ke anak supaya jalannya kegiatan ini bisa selanjutnya sampai 2 bulan ke depan. Saya kira gitu Pak. Nanti bisa di email aja Pak kalau seandainya materi supaya kita tahu juga program perkembangan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ayah Agus. Assalamualaikum, ya. Kak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti saya jawab ya Ayah Agus ya. Sebelum dijawab mungkin ya tadi pertanyaan dari Pak Agus ya. Tadi saya kurang jelas untuk yang hari Sabtunya itu kegiatannya di lokasi tempat les reguler atau gimana tuh Kak? Atau di suatu tempat yang ditentukan gitu? Terima kasih. Ya. Baik, saya coba jawab ya Kak Dadan. Pertama dari Pak Agus ya. Jadi kami sudah menyusun silabus dan kegiatan ya. Nanti kami akan share ke orang tua untuk kegiatan pembinaan akademik ini ketika ayah dan bunda putra-putrinya sudah menjadi peserta ya. Nanti akan kami share ya untuk kegiatan dan nanti juga di program rutin kami akan memberikan link Zoom-nya ya di dalam pertemuan. Ya. Nah, dari pengalaman AWB yang pertama, ini ketika kita mengadakan penutupan di Saung Apung, ini banyak testimoni yang mereka berikan itu yang bisa membuat kami bahagia ya sebagai mentornya. Mengapa? Karena di antara mereka itu banyak yang bisa membuat bahagia orang tuanya. Di antaranya sebelum mereka mengikuti AWB, itu bangun sholat subuh aja kadang sulit ya. Orang tuanya bangunin subuh susah banget ya. Akan tetapi beberapa hari ya, ada yang beberapa hari, ada yang setelah sepekan mengikuti AWB, mereka membuat bangga orang tuanya ya. Bisa bangun lebih pagi ya. Atau tadi disampaikan ke Emron, karena kemarin kita 30 hari menjelang UTBK itu kita setiap Jumat jam 3 pagi itu mengadakan Zoom Meet ya. Jadi setelah Zoom Meet mereka bisa melakukan ibadah lainnya ya tahajud ya atau salat subuh berjamaah dan mereka konsisten ya. Walaupun tidak semua peserta akan tetapi mayoritas peserta itu konsisten mengikuti Zoom Meet ya di jam 3 pagi ya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang tadinya nggak biasa puasa Senin Kamis ya. Tetapi alhamdulillah karena mengikuti program yang harus mereka jalani, akhirnya terbiasa yang mengikuti program Senin Kamis. Ini kami menyampaikan berdasarkan testimoni peserta yang berikan. Oke. Kemudian tadi dari Ayah Rustandi ya, untuk kegiatan di hari Sabtunya, ngambisnya, untuk di AWB yang pertama itu kita fokus di lokasi NF Cermai. Mengapa? Karena lokasi NF Cermai adalah lokasi yang pertama kali berada di Kota Bekasi ya. Lokasi tertua yang siswanya itu saat itu lebih dari 1.000 dan semangat-semangat ya untuk mendapatkan PTN. Ya, dari situ kita ingin menimbulkan semangat ya untuk peserta-peserta ya, karena di awalnya kami menyampaikan bahwa ini adalah lokasi NF Bekasi yang pertama. Di sini telah lahir ribuan atau bahkan puluhan ribu ya siswa-siswi yang telah sukses yang mendapatkan PTN. Kemudian yang kedua juga lokasi Kayu Ringin cukup tengah di antara BTR sama sektor ya, tengah di antara NF Mustika sama NF THB ya dan seterusnya. Nah, tetapi kalau pesertanya lebih dari 100, nanti kita akan memberikan 2 alternatif lokasi ya, tergantung kesepakatan nanti saat opening. Ya, mungkin itu ya jawaban dari saya. Ya, terima kasih Kak Syarif. Mungkin ada lagi, silakan Ayah Bunda. Masih ada waktu ya untuk bertanya. Ya, tadi di kolom chat saya telah memberikan link pendaftaran ya bagi ayah dan bunda yang ingin mengikut sertakan ya bisa mengisi di kolom pendaftaran ya. Nanti di hari Selasa juga kami share ke grup siswa ya.
Ya, Sudah. baik. Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Ya, Pak Syarifuddin. Saya Lilik dari orang tuanya Firja, LF Mustika Jaya. Oh iya. Nah, kalau saya pribadi tertarik sekali ya dengan program ini dan mudah-mudahan siaplah ikut-ikut. Cuma saya mau tanyakan teknisnya yang pertama. Masalah pembayarannya ya nanti tolong didetailkan apakah bisa dicicil apa tidak. Ini paling penting nih untuk para orang tua kalau saya lihat. Terus yang kedua, ini ada agendanya tes. Itu tes apa ya? Apakah ada kemungkinan tidak lulus untuk bisa ikut acara ini atau bagaimana? Untuk yang lainnya mungkin nanti sambil berjalan ya, kalau sudah bisa mengikuti bisa langsung kita lebih diskusi langsung atau dapat informasi langsung secara berjalan nanti. Demikian, terima kasih Pak Syarif. Ya, ya, terima kasih Ayah Lilik ya. Mungkin langsung saya jawab ya Kak Dadan ya. Jadi untuk pembayaran tadi telah saya sampaikan, yakni sebesar Rp750.000. Ini ketika peserta telah dinyatakan lulus. Untuk pembayaran bisa diangsur 2 kali Ayah. Di bulan November 500.000 dan di bulan Desembernya 250.000. Untuk selanjutnya tesnya adalah tes TPS, yakni tes potensi skolastik ya. Ini untuk mengukur kemampuan mereka dan juga ada tes kesanggupan yang paling penting ya. Karena ini adalah program 30+30 hari ya, di luar program NF dan di luar program sekolah ya. Jadi menambah program ya, jadi butuh kesanggupan. Akan tetapi walaupun dengan banyak program ya tadi yang telah disampaikan Alifa, yang tadinya cukup berat sebelum mengikuti AWB ya, melaksanakan to-do list-nya, akan tetapi dengan bertambahnya kegiatan Allah memudahkan ya, karena ketika kita mengedepankan Allah ya, maka Allah senantiasa memudahkan ya setiap ikhtiar kita ya. Kemudian Ada ini pertanyaan di kolom chat ya, tadi sudah saya jawab ya untuk biayanya. Selanjutnya dari Bu Karnela, jadwal pemaparan program ini ke anaknya kapan ya Pak? Jadi sosialisasi ke putra-putri ayah dan bunda nanti di hari Selasa malam via Zoom Meet ya, jamnya sama jam 19.30 sampai jam 21 ya. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari ayah bunda. Masih ada waktu, barangkali silakan mau ada yang ditanyakan kembali dari ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, izin bertanya ya dari orang tua Muhammad Ibadur Rahim. Saya Amali dari Bekasi, Rawalumbu. Untuk program ini saya tadi menyimak mungkin lebih ke arah bagaimana menyiapkan giroh spiritual anak-anak ya Pak ya. Karena memang saya terus terang aja hampir setiap waktu lah ya memacu spiritnya Ananda Ibad ini. Karena saya selalu memotivasi dia agar dia bisa dekat sama Allah. Karena untuk dekat sama Allah itu perlu perjuangan. Saya selalu memotivasi dia seperti itu. Bagaimana supaya kita dapat cintanya Allah. Kalau Allah udah cinta, maka pertolongan itu kan mudah. Sepandai apapun, kalau Allah belum ridho, sulit. Saya selalu mengingatkan dia seperti itu. Nah memang saya sebenarnya cukup sangat berharap kegiatan ini dia bisa ikut. Mudah-mudahan kalau dari kakak-kakak mentoringnya yang memberikan spirit bisa memperkuat gitu apa yang kami lakukan dan kami nasihati gitu ya. Bagaimana dia bisa bersemangat di dalam beribadah. Karena saya nggak banyak yang saya pecut dia kepada dia, cuman satu, bagaimana supaya spirit ibadah dia dan dekat dia sama Allah itu terus meningkat. Karena saya bilang kalau kamu mengikuti itu maka segala kesulitan di pembelajaran dan lain-lain akan menjadi mudah. Jadi kuncinya semua di Allah gitu. Nah tadi saya melihat mudah-mudahan kami orang tua sangat berharap nih
pada Kak Saripudin dan tim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu media ya buat anak kami supaya dia bisa mengikuti jejak-jejak kakaknya yang alhamdulillah juga ikut Ronin dan dua sudah lulus dari PTN dan satu masih menyelesaikan. Alhamdulillah semuanya juga ikut NF gitu ya. Saya sangat berharap Kak Dadan dan teman-teman semua program ini betul-betul bisa bagaimana menempa dia gitu supaya dekat sama Allah. Karena saya melihat kunci sukses itu di situ gitu. Nah ini anak saya ini masih angin-anginan ini. Sekarang dia deket banget tanpa disuruh. Kalau lupa ya udah kitanya jadi was-was gitu. Itu aja sih komen kami. Mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan yang lebih kita orang tua bisa menjadi lebih bersyukur lagi lah dengan kegiatan ini dan saya sangat mendukung. Kepada putra saya juga tadi saya bilang kamu harus ikut ini bagus banget. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kamu agar semakin dekat sama Allah dan kalau sudah dekat, Abi yakin pertolongan Allah akan mudah turun ke kamu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin Kak Emron bisa nambahin sedikit tentang yang tadi disampaikan Kak Bapak tadi. Ya, Amali. Iya, yang menjadi titik poin dalam program ini, kita itu mengkondisikan peserta seolah-olah bukan mewajibkan mereka melakukan ini, tapi kita ingin memunculkan kesadaran mereka bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap diri mereka. Maka memang kita nanti hari Selasa ada sosialisasi, terus tanggal 7 November kita harus bertemu untuk membicarakan detail, sekaligus akan ada provokasi mindset. Karena memang kita sebenarnya nggak ada paksaan tuh. Ketika mereka ada dalam satu tim, satu kelompok nanti di grup WA, dalam 1 bulan pertama itu, bahasa kita bukan kamu wajib melakukan ini tuh. Tapi dari pertemuan pertama di opening itu, mereka akan punya kesadaran bahwa memang mereka sedang bersama-sama ada dalam sebuah perjalanan yang mengharuskan mereka melakukan itu dengan sadar. Maka saya bilang, kalau kamu seandainya hari itu tidak sholat duha, aturan dalam program ini adalah kamu harus WA ke kakak tim manajemen di wilayah, bahwa Kak, saya nggak bisa sholat duha. Dan kamu harus menanyakan apa pengganti dari absen saya terhadap sholat duha. Dan itu dilakukan oleh peserta. Kalau tidak percaya, nanti screenshotan dari peserta yang sampai segitunya mereka ketika mereka bilang, Kak, saya sedang dalam perjalanan. Kak, istirahat di sekolah saya sebentar sekali. Jadi saya nggak sampai sholat duhanya 4 rakaat, saya cuma mampu sholat 2 rakaat karena istirahatnya cuma 10 menit, 15 menit, dan saya harus makan juga, harus jajan juga. Nah itu tuh mereka melaporkan ke kita, dan kita nanti akan ngasih kegiatan pengganti supaya mereka itu merasa bahwa ini adalah sesuatu kegiatan, hari ini nggak mungkin saya bisa ulangi lagi, walaupun besok masih ada kesempatan untuk sholat duha, tapi mengulangi hari ini itu nggak mungkin bisa. Maka dalam program ini akan selalu ada kegiatan pengganti ketika anak-anak itu tidak bisa melakukan salah satu program. Misal seperti sholat duha tadi. Nah, yang sering saya kasih ketika mereka tidak bisa melaksanakan sholat duha karena ada satu alasan, maka saya biasanya bilang, kalau baca tasbih bisa nggak? Mereka bilang, oh bisa kalau baca tasbih sambil duduk di kelas, saya bisa baca tasbih Kak. Saya bisa baca tasbih di mobil karena saya sedang perjalanan ke Semarang. Berapa Kak saya harus baca tasbih? Nah dalam program ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang akan ada punya pandangan berbeda. Kita selalu akan menyebutkan angka karena kita dalam keadaan tarbiyah, dalam keadaan pendidikan. Saya bilang kayaknya baca tasbih 360 kali ya, mampu apa tidak? Saya tanya tuh. Terus biasanya peserta bilang mampu Kak, oke baca ya, siap. Mereka akan baca 360 kali. Dan ini saya akan jelaskan kenapa 360 kali. Saya akan jelaskan ketika opening program tanggal 7 November itu. Salah satunya berdasarkan hadis Nabi bilang dalam tubuh kita ini ada 360 sendi. Yang tiap sendinya harus dikasih pelumas, harus disedekahin.
Dan 2 sholat duha, 2 rakaat sholat duha mampu menutupi kewajiban sedekah 360 kali sendiri. Sedangkan di hadis lain Nabi katakan tiap-tiap kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu merupakan sedekah bagi pembacanya. Maka saya cari yang paling simpel, ya udah kalau kita nggak bisa melaksanakan sholat duha, ya udah baca 360 kali tasbih. Kalau misal anak bilang, Kak, kalau saya baca istighfar saja 360 kali boleh, maka saya akan katakan boleh langsung. Kita nggak pernah memaksakan satu amalan harus dilakukan, tapi mereka harus menawarkan sesuatu sebagai penggantinya, karena kita nggak menginginkan desain program ini beban bagi mereka gitu. Dan kita akan benar-benar melakukan provokasi mindset dalam opening program, dalam Zoom rutin kita, supaya anak-anak memiliki kesadaran bahwa saya tidak boleh terpaksa melakukan ini semua. Maka tadi di chat Bapak katakan, saya tidak setuju kalau baca 1000 kali sholawat. Sebenarnya, kalau misal dalam pandangan Bapak Ibu 1000 sholawat itu tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, walaupun kami bisa tunjukkan itu kapan Nabi katakan tentang jumlah 1000 itu, tapi kami cuma hanya ingin mengejar jumlah banyaknya. Oke, kalau kita bisa sepakat dalam dalil atau hadis yang mengatakan bahwa perbanyak baca sholawat. Nah, bagi kita ukuran tarbiyah 1000 itu sudah mewakili jumlah banyak. Nah, kalau anak-anak katakan, Kak, saya nggak sampai 1700, maka saya bilang, oh ya sudah, semoga besok bisa ditambah ya, gitu saja. Dan saya selalu katakan, seandainya ada orang tua dari kalian yang tidak menyetujui kegiatan spiritual yang kami tawarkan, kamu boleh kabari saya, dan kamu boleh pilih penggantinya. Misal kamu bilang, Kak, orang tua tidak setuju saya membaca 1000 sholawat karena saya sudah punya rutinitas dzikir harian saya. Maka saya dikatakan, ya udah, jangan lakukan yang dari program kita, tetap lakukan dan lanjutkan apa yang sudah orang tua ajarkan. Maka kita tidak ingin masuk terhadap keyakinan-keyakinan yang bersifat fur'iyah, tapi kita selalu akan kompromi. Karena yang ingin kita kejar adalah kesadaran mereka melakukan itu, sehingga nanti ada satu kegiatan yang itu mencahayai semua aktivitas kita. Gitu. Maka kalau dalam pikiran saya, kalau anak-anak berhasil dengan tulus ikhlas, mereka melakukan aktivitas duha saja, yang lain terpaksa, maka saya tetap yakin cahaya duha yang dilakukan dengan kesadaran mereka sendiri akan mampu menghasilkan cahaya-cahaya lain yang membuat mereka ketika nggak sholat wajib atau telat sholatnya, mereka akan merasa malu. Gitu. Bahkan kemarin itu ada yang testimoni, dia bilang dengan sholat duha di pagi hari, kalau kemarin itu sempat 12 rakaat ya pagi, dia bilang, saya sekarang malah kadang agak ngerasa kurang. Kalau cuma sholat wajib saja, habis itu tidak nambah sholat sunnah rawatib setelah sholat wajib, saya merasa kurang. Bahkan saya kalau nggak nambah sholat kayak malu, kalau telat sholat wajibnya. Kalau sholat duha berhasil saya lakukan, kenapa sholat wajib saya entengin gitu. Nah itu tuh saya makin yakinnya deh. Maka kebaikan itu kalau walaupun dia sifatnya sunnah, tapi lebih tulus dan lebih ikhlas dilakukan oleh anak-anak, dia pasti punya efek domino yang akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan baik lainnya. Dan itu nggak semua hal kita kasih. Kita tidak ada sholat malam, tidak. Karena kita sadar, ya kita nggak sholat malam. Kita sadar anak-anak butuh istirahat, anak-anak main handphone sampai malam. Kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang itu menurut ukuran kita kayaknya ini akan berat. Kalau mereka melakukan ini terasa berat, kita khawatirnya kontraproduktif. Maka di 30 hari pertama ini, sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Syarifuddin kemarin, kita akan kasih bertahap. Tapi ketika nanti 30 hari berikutnya, itu baru akan kita naikin dosisnya. Al-Qur'annya bukan selembar lagi, tapi mereka sudah punya modal konsistensi membaca Al-Qur'an 1 lembar, nanti ketika 30 hari kedua, optimisme kita, mereka akan mampu meningkatkan dosis membaca Al-Qur'an. Dan benar yang dikatakan Bapak tadi, dengan melakukan hal-hal yang seperti ini, Tuhan bisa mencintai kita, dan kunci keberhasilan ya kalau Tuhan sudah mencintai kita, nggak ada yang lain lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Syarifuddin. Terima kasih banyak Pak Emron. Ya, sama-sama Pak Mali.
Ya, mungkin berhubung waktu juga kayaknya ya, Pak Imron, Kak Syarif, sudah jam 9 malam, seperti yang telah kita sampaikan bahwa acara ini memang insya Allah merupakan salah satu bentuk sosialisasi juga buat ayah bunda yang memang alhamdulillah telah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan informasi ini adalah gambaran awal ya. Tetapi kita juga membuka diskusi yang mungkin nanti kalau ayah bunda masih ingin bertanya ya, masih ingin istilahnya mendalami lebih lanjut tentang hal ini, silakan ayah bunda nanti untuk bertanya ya lewat call center kita juga ataupun ke lokasi masing-masing. Nomor call center kita di 0851 62 62 11 13. Saya ulang 0851 6262 11 13 ya untuk program AWB ini, atau juga bisa langsung bertanya ke Kak Syarif di 0856 6768 7720. Sudah ada di kolom chat di 0856 6768 7720. Dan untuk ayah bunda barangkali ingin langsung saja mendaftar program ini, karena tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Syarif, daftar dulu silahkan, tidak apa-apa, nanti kita akan melaksanakan tes untuk apa istilahnya menentukan apakah Ananda sanggup gitu ya menjalani program Ambis Warrior Bootcamp ini, dan sekaligus juga siap untuk melaksanakan semua hal yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Syarif. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Kak Syarif dan Kak Imron, silahkan Kak Syarif. Kak Imron dulu. Baik, pertama saya harap Bapak Ibu mengikutkan putra-putrinya di program ini, karena kita ingin ketika anak-anak kita berjuang, yang pertama dan utama mereka lakukan adalah melakukan pendekatan spiritual. Mereka mendekati siapa Tuhannya, mereka harus bisa merasakan Tuhan itu beneran ada, bukan dari ceramah-ceramah, bukan hanya dari sekedar penyampaian ustadz dari mimbar-mimbar, tapi mereka harus menemukan Allah itu ada dalam diri mereka, karena mereka punya spiritual experience dengan program-program yang dilakukan. Yang kedua, kita menginginkan ketika mereka punya pengalaman selama 60 hari berprogram dengan kita, mereka bisa merasakan ketika suatu saat nanti mereka sudah nggak di NF, ada kalanya mereka punya problem-problem dalam kehidupan mereka. Bisa jadi mereka akan punya permasalahan-permasalahan hidup. Mereka bisa punya titik balik bahwa saya pernah ada dalam satu kondisi di mana saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Saya bisa merasakan nikmatnya sholat duha, saya bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, dan saya harus ulangi experience atau pengalaman-pengalaman itu untuk menyelesaikan masalah saya yang sekarang saya hadapi. Jadi dalam program ini kita berharap ini bukan cuma program untuk membuat mereka mendapatkan perguruan tinggi negeri, tapi juga mereka mendapatkan kesempurnaan kesuksesan, yaitu pandai urusan dunia dan juga pandai urusan akhiratnya. Itu mungkin closing statement dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Kita akan jelaskan lebih utuh, lebih maksimal ketika nanti kita bersosialisasi dengan siswa dan ketika opening program di Aula Revo Mall. Terima kasih. Makasih. Ya, baik, terima kasih Kak Imron atas tadi closing statement-nya dan juga gambaran tentang Ambis Warrior yang sudah sangat jelas dan gamblang. Mudah-mudahan ayah bunda juga seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Kak Syarif, silakan. Ya. Terima kasih ya kepada ayah dan bunda yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Tentu kami sangat berharap ya kita bisa bersinergis sejak hari ini ya sampai putra-putri ayah dan bunda mendapatkan PTN, dan sebenarnya yang lebih besar yang disampaikan oleh Kak Imron adalah bukan hanya sekedar mendapatkan PTN, akan tetapi mendapatkan pengalaman-pengalaman ketika mereka menghadirkan Allah, karena sesungguhnya
Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya. Ketika kita ingat Allah, maka Allah akan senantiasa memudahkan urusan kita. Ya. Ini setelah banyak dirasakan oleh para peserta dan kepada para kami, ya, para pengajar dan staf di Nurul Fikri Kota Bekasi, karena sebelum kita melakukan pengalaman atau menawarkan pada siswa kelas 12 dan Ronin tahun lalu, kita telah mengikuti lab project terlebih dahulu. Kita melakukan sholawat 1000 kali, kita melakukan istighfar 100 kali, kita melakukan sholat duha 12 rakaat setiap hari, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Dan Masya Allah, kami sangat merasakan dampak yang sangat besar ketika kami benar-benar melaksanakan program tersebut. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dan harapan kami adalah ketika putra-putri ayah dan bunda, dan ada keinginan ayah dan bunda mengikutkan putra-putri ayah dan bunda di program Ambis Warrior Bootcamp kedua ini, mudah-mudahan akan memberikan dampak positif yang sangat besar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada ayah dan bunda dan Kak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syarif sudah memberikan tambahan juga mungkin closing statement pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini untuk kita mensosialisasikan kegiatan Ambis Warrior Bootcamp pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan pada malam hari ini berdampak positif untuk perkembangan jiwa, perkembangan rohani, dan perkembangan mental putra-putri kita, terutama putra-putri kita yang saat ini duduk di kelas 12 dan juga di kelas Ronin atau di kelas alumni. Dari saya, Kak Dadan, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda semua sekali lagi, dan insya Allah seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Syarif, kita pada hari Selasa akan mengundang juga putra putri ayah bunda untuk mengikuti kegiatan sosialisasi untuk siswa-siswi semuanya. Baik, itu saja kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratus majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Izin lah. Terima kasih Bunda ya semuanya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Pak Izin Lab. Ya. Izin Lab Pak. Ya sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Ya. Sama Pak. Izin Lab Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lab Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam Bunda. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Ya, silahkan.